Malam takbiran terdengar meriah di seluruh kampung. Suara beduk dan gema takbir memenuhi udara. Rumah-rumah mulai ramai oleh keluarga yang pulang kampung. Namun di sebuah rumah besar di ujung jalan, seorang ibu tua hanya duduk diam di dapur sempit. Namanya Bu Sari. Usianya hampir 70 tahun. Tubuhnya mulai membungkuk, rambutnya memutih, dan langkahnya sering gemetar. Malam itu, ia masih sibuk memasak opor dan rendang untuk anak-anaknya. Padahal sejak pagi, ia belum makan. Dulu, Bu Sari bekerja keras sendirian membesarkan dua anaknya, Arman dan Dita. Suaminya meninggal saat Arman masih SMP. Sejak itu Bu Sari berjualan nasi keliling setiap pagi. Kadang kehujanan, kadang pulang tanpa sisa uang. Namun ia selalu berkata, yang penting anak-anak ibu sekolah tinggi. Dan benar, Arman akhirnya sukses menjadi pegawai perusahaan besar di Jakarta. Ia membeli rumah mewah dan membawa ibunya tinggal bersamanya. Awalnya Bu Sari sangat bahagia. Namun semua berubah setelah Arman menikah dengan Linda. Linda wanita cantik, modern, dan sangat menjaga gengsi. Sedikit demi sedikit, Linda mulai merasa malu memiliki mertua tua yang kampungan. Bu, piringnya jangan ditaruh sembarangan dong, ucap Linda ketus. Iya, nak, dan kalau ada tamu, jangan keluar dulu ya. Bu Sari hanya tersenyum kecil. Padahal rumah itu dibeli Arman sebagian dari hasil Bu Sari menjual sawah peninggalan suaminya. Namun Bu Sari tak pernah mengungkitnya. Hari demi hari, Bu Sari lebih mirip pembantu daripada ibu sendiri. Ia mencuci, menyapu, memasak, bahkan menjaga anak Arman. Namun saat keluarga makan di meja besar, Bu Sari sering makan sendiri di dapur. Hari Lebaran tiba, rumah Arman ramai tamu. Linda memakai baju mahal dan sibuk memamerkan rumahnya. Sementara Bu Sari hanya memakai gamis lama yang warnanya mulai pudar. Saat tamu datang, Linda berbisik pelan kepada suaminya. Mas, bilang dong ke ibu jangan duduk di ruang depan terus. Arman terlihat ragu. Tapi itu ibu, aku malu sama keluargaku. Kalimat itu membuat Arman diam. Tak lama kemudian, Arman menghampiri ibunya. Ibu, kalau ada tamu, ibu di belakang aja ya. Wajah Bu Sari langsung berubah. Matanya berkaca-kaca, namun ia tetap mengangguk pelan. Iya, nak. Siang harinya, keluarga besar Linda datang. Mereka tertawa sambil makan bersama. Di dapur, Bu Sari sendirian mencuci piring. Tiba-tiba cucu kecilnya berlari memeluknya. Nenek ikut makan depan. Bu Sari tersenyum haru. Namun baru beberapa langkah menuju ruang tamu, Linda langsung menghentikannya. Ibu, tangan ibu bau bawang. Jangan di depan tamu. Suasana langsung hening. Beberapa tamu mulai saling pandang. Bu Sari menunduk malu. Namun Linda belum berhenti. Kalau ibu gak nyaman di sini, lebih baik pulang aja ke kampung. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Arman hanya diam, tidak membela ibunya. Bu Sari memandang anak laki-lakinya lama sekali, seolah menunggu satu kalimat pembelaan. Namun yang ada hanya keheningan. Akhirnya Bu Sari masuk ke kamar kecilnya. Ia memasukkan beberapa baju lama ke tas lusuh. Tak ada yang menghentikannya. Bahkan saat ia berjalan keluar rumah, tak ada yang mengantar. Di luar, hujan mulai turun. Malam takbir yang semalam terasa indah, kini berubah menjadi malam paling menyakitkan dalam hidupnya. Bu Sari kembali ke kampung kecilnya. Namun rumah lamanya sudah rusak dan lama kosong. Untunglah tetangganya, Pak Hadi, masih peduli. Bu Sari mulai hidup sederhana lagi. Ia membuat ketupat dan kue lalu menjualnya di pasar. Meski tubuhnya lemah, ia tetap bekerja. Sementara itu di Jakarta, hidup Arman mulai berubah. Perusahaannya bangkrut, ia terkena PHK, utang rumah menumpuk, mobil disita oleh asing, dan keluarga Linda yang dulu sering datang, perlahan menghilang. Linda mulai sering bertengkar, kamu sih gak becus kerja? Arman hanya diam. Untuk pertama kalinya, ia teringat ibunya.
Teringat bagaimana dulu ibunya rela tak makan demi dirinya sekolah. Dan kini, ia bahkan membiarkan ibunya pergi saat lebaran. Beberapa bulan kemudian, Arman pulang ke kampung. Rumah ibunya sederhana sekali. Dindingnya masih bambu, namun halaman depannya bersih dan dipenuhi tanaman. Arman melihat ibunya sedang membuat ketupat sambil batuk-batuk. "Ibu," tangan Bu Sari berhenti. Perlahan ia menoleh. Matanya langsung berkaca-kaca. Arman berlutut sambil menangis. "Maafkan Arman, Bu. Aku anak durhaka." Bu Sari ikut menangis. Namun seperti seorang ibu pada umumnya, tak ada kebencian di matanya. Ia mengusap kepala anaknya pelan. "Ibu cuma ingin kamu bahagia, Nak." Kalimat itu membuat Arman semakin hancur. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arman makan bersama ibunya di lantai rumah sederhana itu. Tanpa meja mewah, tanpa tamu penting, tanpa gengsi, hanya ada ketupat sederhana dan air mata penyesalan. Arman sadar, rumah paling nyaman bukan rumah besar miliknya di Jakarta, tetapi tempat di mana seorang ibu masih mau memaafkan anaknya, meski telah disakiti sedalam-dalamnya. Jangan pernah malu kepada orang tua yang membesarkan kita dalam kesusahan. Karena saat semua orang meninggalkan kita, seringkali hanya ibu yang masih membuka pintu maaf.